Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda. Tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Rani. Tepat di hari ini, gaun pengantin yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan terasa seperti belenggu dingin yang mencekik leherku. Aku dipaksa, didorong, menggantikan kakak tiriku yang kabur di hari pernikahannya. Aku harus menikahi pria asing yang kejam. Demi menyelamatkan nyawa ayahku yang sedang sekarat. Aku tidak tahu bahwa di balik cadar pengantin ini, aku sedang berjalan menuju rahasia tergelap dari masa laluku. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Rani. Dan ini adalah kisahku. Kisah yang dimulai dengan aroma paksa dari melati. Dan suara hujan deras di luar jendela kamarku yang sempit. Aku tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran kota Bandung. Kota ini indah bagi para wisatawan. Tapi tidak bagiku. Bagiku, Bandung adalah penjara berhawa dingin. Rumah ini seharusnya menjadi pelindung. Tapi bagiku, ini adalah sangkar. Aku bukan anak yatim piatu. Tapi aku sering berharap begitu. Ayahku, satu-satunya orang yang tulus menyayangiku, terbaring lemah di kamar sebelah. Tubuhnya kurus kering. Paru-parunya sudah lama menyerah. Dan napasnya kini bergantung pada tabung oksigen yang berharga mahal. Suara desis mesin oksigen itu adalah detak jantung rumah ini. Jika desis itu berhenti, hidupku juga berhenti. Biaya pengobatan itu, itulah rantai yang mengikat leherku. Di rumah ini, aku hidup bersama ibu tiri, wanita yang dinikahi ayah setelah ibuku meninggal. Namanya Laksmi. Tapi ia tak seindah namanya. Dan juga bersama Santi, kakak tiriku. Aku adalah pembantu tidak resmi di rumahku sendiri. Aku adalah bayangan yang tidak pernah dianggap ada. Kecuali saat mereka butuh sesuatu. Tugas utamaku adalah melayani Santi. Memastikan hidupnya sempurna. Sementara hidupku sendiri hancur berkeping-keping. Santi itu cantik. Diakui. Dengan kulit putih langsat dan rambut panjang yang selalu ia banggakan. Salon adalah rumah keduanya. Tapi hatinya tak secantik wajahnya. Ia mewarisi semua sifat buruk ibunya. Setiap pagi, aku bangun sebelum adzan subuh. Bukan untuk sholat tahajud, tapi untuk menyiapkan air hangat dan sarapan Santi. Seringkali, roti bakar yang sedikit saja gosong di tepinya akan mendarat di lantai. Dilempar olehnya. Kamu mau meracuniku? Hah, bentaknya pagi itu. Aku hanya diam. Mengambil pecahan piring, dan membuatkannya yang baru. Setelah urusan ratu di rumah ini selesai, barulah aku bisa berlari, menembus kabut pagi Bandung, menuju satu-satunya pelarianku. Sebuah toko kue kecil di kawasan Jalan Braga. Di sana, di antara aroma mentega, vanila, dan coklat hangat, aku bisa sejenak bernapas. Aku bisa menjadi Rani, si pembuat kue. Bukan Rani si pesuruh. Pemilik toko, Bu Anis, adalah satu-satunya orang yang tersenyum tulus padaku. Wajahmu pucat sekali, Neng, ujarnya sore ini, menyodorkan segelas teh hangat. Kamu sarapan tidak tadi pagi? Aku hanya tersenyum tipis. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Bohong. Aku mencintai pekerjaanku. Mencintai caraku menghias kue tar. Menata lapisan bolu. Aku membayangkan. Suatu hari nanti, aku akan membuat kue pernikahanku sendiri. Kue yang indah. Penuh cinta. Bukan karena paksaan. Ah, lamunan bodoh. Lamunan itu pecah. Saat aku harus kembali ke realita. Hari ini, hujan di Bandung seakan mengerti perasaanku. Deras. Dingin. Dan menusuk. Aku baru saja pulang kerja. Bajuku basah kuyup. Motor tuaku mogok di tengah jalan. Aku berjalan kaki 3 kilometer. Dinginnya menembus sampai ke tulang. Aku membuka pintu rumah.
berharap tidak ada siapa-siapa. Salah. Dari mana saja kamu jam segini baru pulang? Suara Ibu Tiri menyambutku lebih dulu dari petir. Wajahnya tegang. Urat-urat di lehernya terlihat jelas. Ia sedang duduk di meja makan, memoles kukunya dengan cat warna merah darah. Aku tidak menjawab, hanya menunduk, berjalan melewatinya. Tidak sopan, bentaknya lagi. Aku bicara padamu. Anak sial. Aku berhenti, berbalik. Maaf, Bu. Motor mogok. Tadi jalan kaki. Alasan, desisnya. Sini, gajimu. Aku merogoh saku bajuku yang basah, menyerahkan amplop coklat tipis yang sudah lecek. Sisa gajiku. Setelah sebagian besar sudah ku berikan di awal bulan. Ini, Bu, untuk obat ayah. Ia merebut amplop itu tanpa terima kasih. Membukanya, menghitung dengan cepat. Cuma segini. Wajahnya mencibir. Kamu pikir ini cukup? Kamu pikir uang recehmu ini bisa membayar biaya pernikahan Santi besok lusa? Pernikahan. Ya, pernikahan. Itulah badai yang sebenarnya sedang menuju rumah ini. Santi, kakak tiriku yang cantik itu, akan menikah. Bukan dengan pria biasa. Ia dijodohkan dengan seorang pengusaha properti dari Jakarta. Namanya Reza. Tidak ada yang tahu banyak tentang Reza. Dia adalah misteri. Gosip bilang dia sangat kaya. Pemilik gedung-gedung pencakar langit di ibu kota. Perusahaannya menguasai separuh lahan baru di Jakarta. Tapi gosip juga bilang dia sangat dingin, kejam, dan tidak pernah tersenyum. Wajahnya bahkan jarang muncul di media. Santi belum pernah bertemu dengannya. Ini adalah pernikahan bisnis. Pernikahan untuk melunasi utang budi. Atau lebih tepatnya, utang uang keluarga Ibu Tiri kepada keluarga Reza. Entah bisnis apa yang mereka jalankan di masa lalu. Yang jelas, keluarga Ibu Tiri kini berada di bawah ancaman kebangkrutan. Dan Santi adalah tumbalnya. Aku tidak mau tahu. Rani. Suara Ibu Tiri membawaku kembali ke kenyataan yang pahit. Ia berdiri, menatapku dengan mata menyala. Jari telunjuknya yang berkuku merah menunjuk lurus ke wajahku. Besok lusa adalah hari besar. Aku tidak mau ada satupun kesalahan. Kalau pernikahan ini gagal. Kalau Tuan Reza sampai marah. Ayahmu. Ku hentikan obatnya. Jantungku serasa diremas. Ancaman itu lagi. Ancaman yang selalu berhasil membuatku lumpuh. Napas ayahku. Ada di tangannya. Mengerti kamu? Mengerti. Bu. Jawabku pelan. Air mata mulai menggenang. Bercampur dengan air hujan di pipiku. Sekarang pergi. Bau sekali. Nanti Santi muntah mencium baumu. Aku berbalik. Berlari kecil menuju paviliun belakang. Kamarku yang lebih mirip gudang. Aku berjalan ke kamar ayah dulu. Mengintip dari celah pintu. Ayahku sedang tidur. Wajahnya damai. Tapi sangat pucat. Desis mesin oksigen itu terdengar teratur. Ya Allah. Batinku. Jangan ambil dia. Dia satu-satunya yang kumiliki. Aku kembali ke kamarku. Melewati kamar Santi. Pintunya terbuka sedikit. Aku melihat pemandangan yang kontras. Kamar Santi luas. Harum. Dan penuh barang-barang mewah. Di tengah ruangan. Gaun pengantin itu tergantung. Gaun itu sangat indah. Putih gading. Bertabur ribuan kristal kecil yang berkilau di bawah cahaya lampu. Aku pernah melihat gaun itu di majalah. Harganya mungkin lebih mahal dari biaya pengobatan ayahku selama 5 tahun. Tapi di dekat gaun itu, Santi sedang menangis di telepon. Bukan tangis bahagia. Aku nggak mau. Bimo. Aku nggak mau nikah sama dia. Bisik Santi. Suaranya tercekat dan histeris. Aku cuma cinta sama kamu. Aku nggak peduli dia kaya raya. Kata orang dia itu aneh. Bimo. Aku takut. Aku terdiam di balik pintu. Membeku. Bawa aku pergi dari sini. Aku mohon. Jemput aku besok. Kita kabur. Ya. Bimo. Janji.
Telepon ditutup. Terdengar isak tangis Santi. Hatiku berdebar tidak karuan. Jauh lebih kencang dari detak jarum jam di dinding. Ada firasat buruk yang merayap di dadaku. Firasat yang sangat kelam. Santi punya pacar, Bimo. Dan dia berencana kabur. Jika Santi kabur, pernikahan akan batal. Jika pernikahan batal, utang tidak terbayar. Dan jika utang tidak terbayar, Ibu Tiri akan benar-benar menghentikan mesin oksigen ayah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjangku yang reot, memeluk foto lama ibuku yang sudah kusam. Ibu, Rani takut, bisikku pada angin malam. Hujan di luar semakin deras. Dan aku tidak tahu bahwa hujan itu adalah pertanda. Pertanda bahwa hidupku, yang sudah buruk ini, akan segera dilempar ke dalam badai terbesar yang pernah ada. Badai yang akan mengubah segalanya. 2 hari kemudian, subuh itu terasa berbeda. Udara Bandung yang seharusnya sejuk, terasa pengap dan membakar dadaku. Hari ini adalah hari pernikahan Santi. Aku tidak tidur sekejap pun selama 2 malam. Firasat burukku tentang rencana kabur Santi terasa seperti paku yang menusuk-nusuk telapak kakiku. Setiap langkah terasa sakit. Aku berdoa. Aku memohon dalam hati, agar Santi melupakan Bimo. Agar dia menuruti pernikahan ini. Bukan demi Santi atau Ibu Tiri, tapi demi napas ayah. Sejak jam 3 pagi, rumah kami sudah seperti pasar malam yang panik. Ibu Tiri berteriak ke sana kemari, menyuruhku menyetrika baju yang sudah rapi, mengepel lantai yang sudah bersih. Rani, mana kopi? Bodoh, jangan panas sekali, nanti lidahku melepuh, teriaknya. Rani, angkat telepon dari WO. Bilang semua sudah siap. Rani, di mana kamu? Cepat pijat kaki Santi. Aku berlari ke kamar Santi. Kakak tiriku itu sedang duduk di depan meja rias. Wajahnya pucat pasi. Tapi dia tidak menangis. Dia hanya diam. Matanya kosong menatap cermin. Perias pengantin sedang sibuk menata rambutnya. Aneh. Dia tidak terlihat seperti orang yang akan kabur. Atau mungkin, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Cepat, pijat kakiku, desisnya padaku. Tanpa menoleh, aku berlutut di lantai yang dingin, memijat kakinya yang jenjang. Mbak, bisikku pelan, sangat pelan. Mbak, jangan lakukan hal bodoh, pikirkan ayah. Santi menegang. Ia menendang tanganku. Bukan urusanmu, bentaknya. Urus saja pekerjaanmu. Pembantu. Jantungku mencelos. Dia benar-benar akan melakukannya. Pukul 7 pagi. Kami berangkat menuju lokasi akad. Sebuah hotel bintang 5 termewah di pusat kota Bandung. Di kawasan Dago Pakar. Dengan pemandangan menghadap ke seluruh kota. Keluarga Reza, sang pengusaha properti itu, rupanya tidak main-main. Mereka menyewa seluruh ballroom utama. Aku hanya bisa menelan ludah. Aku, yang memakai baju kurung kusam warisan ibu, terasa seperti semut di tengah istana para gajah. Aku sibuk di belakang, di area catering, membantu apa saja yang bisa kubantu. Memastikan minuman untuk tamu VIP tersedia. Ketika aku mendengar namaku dipanggil, Rani. Itu suara Ibu Tiri. Tapi kali ini, suaranya berbeda. Bukan sekadar marah, tapi histeris. Gemetar. Aku berlari menuju ruang rias pengantin. Sebuah suite pribadi di lantai atas. Pemandangan di depan pintu membuat darahku berhenti mengalir. Perias pengantin pingsan di sofa. Baju-baju berserakan. Dan Ibu Tiri berdiri mematung di tengah ruangan, memegang secarik kertas putih. Ibu, ada apa? Tanyaku. Suaraku bergetar. Ibu Tiri berbalik. Lambat. Seperti boneka rusak. Matanya merah. Wajahnya, aku tidak bisa menggambarkannya. Itu adalah gabungan antara murka, ketakutan, dan kehancuran total. Dia pergi, bisik Ibu Tiri. Siapa? Santi, teriaknya tiba-tiba.
begitu keras hingga kaca jendela bergetar. Anak tidak tahu diuntung itu. Kabur. Ibu tiri mencengkeram rambutnya sendiri. Dia kabur. Rani. Dia kabur dengan Bimo. Si pria miskin itu. Lututku lemas. Aku ambruk ke lantai. Tidak. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Dia meninggalkan ini, kata ibu tiri. Suaranya kembali menjadi bisikan serak yang menakutkan. Dia melempar kertas di tangannya ke wajahku. Itu surat Santi. Tulisan tangannya yang bulat dan rapi. Kini terlihat seperti goresan cakar. Ibu. Maaf. Santi tidak bisa. Santi tidak mau menikah dengan pria aneh yang tidak pernah Santi temui. Ibu tidak bisa memaksa kebahagiaan Santi. Aku pergi dengan Bimo. Satu-satunya pria yang aku cintai. Jangan cari aku. Utang ibu bukan urusan Santi. Utang ibu bukan urusan Santi. Napasku sesak. Di luar. Aku bisa mendengar musik gamelan lembut mulai dimainkan. Para tamu sudah berdatangan. Keluarga Tuan Reza sudah menunggu di bawah. Hancur. Desah ibu tiri. Kita hancur. Keluarga kita akan dipermalukan. Kita akan jadi gelandangan. Kita. Matanya tiba-tiba berhenti. Terkunci. Dia menatapku. Bukan. Dia tidak menatapku. Dia menatap gaun pengantin yang tergantung di lemari kaca. Gaun itu. Ya Allah. Gaun yang kulihat di kamar Santi tempo hari. Tapi ada satu detail yang baru aku sadari. Di samping gaun itu, tergantung sebuah hijab syari model French himar lengkap dengan cadar penutup wajah. Keluarga Reza, mereka bilang, pengantin wanitanya harus tampil tertutup saat akad. Gumam ibu tiri. Seakan bicara pada dirinya sendiri. Mereka bilang, itu permintaan khusus Tuan Reza. Agar istrinya suci. Lalu, tatapan itu beralih padaku. Aku merinding. Aku mulai merangkak mundur. Ibu, jangan. Badanmu hampir sama dengan Santi, katanya. Suaranya datar. Kamu sedikit lebih kurus. Tapi tidak akan ada yang tahu di balik gaun itu. Ibu, jangan. Aku menjerit. Diam kamu. Ia menerjangku. Menarik kerah bajuku. Kamu mau ayahmu mati? Hah? Kamu mau kita semua mati di penjara karena utang? Tapi aku bukan Santi. Aku Rani. Mereka akan tahu. Tidak akan. Cengkeramannya di bajuku semakin kuat. Penampilannya tertutup cadar. Tidak akan ada yang tahu. Setelah akad. Setelah semua tanda tangan selesai. Urusan selesai. Aku tidak mau. Bu. Aku tidak mau. Aku menangis. Meronta. Pelak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Panas. Perih. Dengar Rani. Ibu tiri menjambak rambutku. Memaksa wajahku menatapnya. Matanya memerah. Penuh kegilaan. Jika pernikahan ini batal, Tuan Reza akan marah. Dia akan menagih semua utangnya malam ini juga. Kita tidak punya apa-apa. Kita akan diusir. Dan ayahmu, oh, ayahmu yang sakit-sakitan itu. Dia tersenyum. Senyum yang paling mengerikan yang pernah kulihat. Aku pribadi. Yang akan mencabut selang oksigennya. Dengan tanganku sendiri. Aku akan pastikan dia mati. Perlahan. Sambil melihatmu digelandang ke penjara. Kamu mengerti aku. Rani. Duniaku runtuh. Bukan lagi pilihan. Ini adalah hukuman mati. Pilihanku adalah nyawaku atau nyawa ayahku. Bagus, katanya. Melihatku berhenti meronta. Anak pintar. Dia menyeretku. Memaksaku berdiri. Pakai gaun itu. Aku menggeleng. Tidak. Pakai. Dia merobek baju kurung kusamku. Tanpa ampun. Dia memaksaku masuk ke dalam gaun pengantin mewah itu. Gaun itu terasa dingin di kulitku. Resletingnya ditarik paksa. Rasanya sesak. Aku tidak bisa bernapas. Perias pengantin yang tadi pingsan. Kini siuman. Ibu tiri melemparinya dengan segepok uang. Rias dia.
Buat dia mirip pengantin. Jangan ada yang tahu. Atau keluargamu juga dalam bahaya. Perias itu menangis. Tapi tangannya gemetar mulai memoles wajahku. Air mataku terus mengalir. Merusak riasan. Dan dia terus mengulanginya. Aku tidak peduli, bentak Ibu Tiri. Wajahku selesai dirias. Terasa kaku. Aku seperti mayat hidup. Dan kemudian, bagian terakhir. Ibu Tiri mengambil cadar penutup wajah itu. Kain sutra tipis. Tapi terasa lebih berat dari besi. Kamu adalah Santi. Ingat itu. Dia memasangkan cadar itu di wajahku. Duniaku langsung terhalang. Aku hanya bisa melihat ke depan lewat celah sempit. Samar. Ibu, jangan. Isakku di balik kain. Tok, tok, tok. Pintu suite diketuk. Sudah waktunya. Terdengar suara panitia dari luar. Pengantin pria sudah menunggu di bawah. Ibu Tiri merapikan gaunku dengan kasar. Dia membuka pintu. Ingat, Rani, bisiknya tepat di telingaku. Nyawa ayahmu ada di setiap langkahmu. Dia mendorongku keluar. Aku berjalan. Seperti robot. Kakiku tidak menginjak lantai. Duniaku gelap. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berpacu ketakutan. Dan suara bisikan Ibu Tiri di belakangku. Tegakkan kepalamu. Jangan menangis. Aku menuruni tangga. Menuju ballroom. Menuju pria asing bernama Reza. Aku dipaksa. Menjadi pengantin pengganti. Dan aku tidak tahu. Bahwa di balik paksaan ini. Takdir sedang menyiapkan rahasia yang jauh lebih besar. Aku berjalan di atas karpet yang terasa terlalu empuk. Musik gamelan Sunda yang seharusnya terdengar agung dan indah. Di telingaku. Bunyinya seperti iring-iringan pemakaman yang pelan dan menyedihkan. Gaun ini berat. Sangat berat. Ribuan kristal yang menempel di gaun ini terasa seperti ribuan batu yang siap menenggelamkanku ke dasar laut. Aku tidak bisa melihat apa-apa dengan jelas. Cadar tipis di depanku hanya memberiku pandangan buram. Aku bisa melihat lantai marmer yang mengkilap di bawah. Sepatu-sepatu mahal milik tamu yang berbaris di kiri dan kanan. Dan kilatan lampu blitz kamera yang menyilaukan. Ratusan pasang mata pasti sedang menatapku. Tapi mereka tidak melihat Rani. Mereka melihat Santi. Pengantin wanita dari keluarga terhormat yang beruntung. Betapa palsunya semua ini. Betapa rapuhnya kebohongan besar ini. Tangan Ibu Tiri mencengkeram sikuku dari belakang. Keras. Menyakitkan. Tegak. Bisiknya. Suaranya seperti desisan ular di telingaku. Jangan menunduk seperti orang susah. Kamu sekarang Nyonya Reza. Aku dipaksa menegakkan punggungku. Aku didudukkan di sebuah kursi empuk. Di hadapanku. Di balik meja akad yang penuh bunga lili putih. Aku bisa merasakan kehadirannya. Pengantin pria itu. Tuan Reza. Aku tidak berani mengangkat kepala. Aku hanya bisa melihat tangannya di atas meja. Jari-jarinya panjang dan kokoh. Penghulu mulai berbicara. Suaranya menggema di seluruh ballroom hotel. Beliau menasihati tentang pernikahan. Tentang tanggung jawab suami dan istri. Tentang membangun keluarga sakinah. Rasanya aku ingin muntah. Tanggung jawab apa? Ini adalah transaksi. Ini adalah penjualan. Aku dijual demi melunasi utang. Lalu, saatnya tiba. Penghulu menjabat tangan pria itu. Dan aku mendengarnya. Suara Tuan Reza untuk pertama kalinya. Saya terima nikah dan kawinnya. Santi binti. Dia menyebut nama palsu ayah Santi. Nama kakek Ibu Tiri. Dengan mas kawin tersebut. Dibayar tunai. Suaranya. Ya Allah. Suaranya berat. Dalam. Dan sangat tegas. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Seperti baja. Dingin. Kuat. Dan tanpa emosi. Saat dia mengucapkan kata, tunai. Rasanya seperti palu hakim yang menghantam kepalaku. Sah. 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 Para tamu bersorak. Mengucap alhamdulillah. Selesai. Hidupku selesai.
Mereka menyodorkan buku nikah dan selembar kertas. Aku harus menandatanganinya. Tanda tangan di sini. Nyonya Reza, kata seorang wanita dari panitia. Suaranya ramah. Nyonya Reza. Aku, Rani, menjadi Nyonya Reza. Tanganku gemetar hebat. Aku hampir tidak bisa memegang pulpen mewah yang disodorkan padaku. Gemetarnya begitu hebat. Hingga aku takut semua orang akan melihatnya. Santi, bisik Ibu Tiri tajam di telingaku. Sebuah peringatan. Aku memejamkan mata sejenak. Sangat sejenak. Membayangkan wajah ayah. Wajahnya yang pucat di bantal. Desis tabung oksigennya. Aku mengambil pulpen itu. Dan aku menandatanganinya. Dengan nama Santi. Aku baru saja melakukan kebohongan terbesar dalam hidupku. Aku baru saja memalsukan identitasku di depan hukum dan agama. Ada prosesi cium tangan. Aku dipaksa meraih tangannya. Aku mencium punggung tangannya. Tangannya besar. Hangat. Tapi kaku. Dia tidak balas menggenggam. Lalu, saatnya dia mencium keningku. Jantungku berhenti berdetak. Cadarku masih terpasang. Apa yang akan dia lakukan? Dia tidak membukanya. Dia hanya meletakkan tangannya di atas kepalaku. Di atas hijabku. Hanya sesaat. 1 detik. 2 detik. Tidak ada kehangatan. Itu hanya sentuhan formalitas. Seperti seorang raja yang memberi tanda pada barang miliknya. Lalu dia menarik tangannya. Selesai. Aku berdiri seperti patung selama 1 jam berikutnya. Menerima ucapan selamat. Selamat ya, Santi. Cantik sekali. Beruntung sekali dapat Tuan Reza. Tuan Reza. Selamat ya. Akhirnya. Aku hanya mengangguk. Di balik cadar ini, air mataku sudah kering. Aku mati rasa. Acara resepsi besar akan diadakan nanti malam di Jakarta. Di salah satu hotel miliknya. Pesta di Bandung ini hanya untuk akad. Untuk keluarga dekat. Yang ironisnya, tidak ada satupun keluarga dekatku. Aku diantar kembali ke suite pengantin. Tapi bukan suite yang tadi kugunakan untuk berdandan. Ini kamar yang berbeda. Jauh lebih besar. Di lantai tertinggi Hotel Intercontinental Bandung. Pemandangannya pasti luar biasa. Tapi semua jendela tertutup gorden tebal berwarna emas. Ibu Tiri mendorongku masuk. Ruangan itu kosong. Tunggu di sini, katanya. Nadanya sedikit lebih lunak. Mungkin karena dia lega. Reza akan datang sebentar lagi. Dia akan bicara padamu. Dia merapikan kerudungku. Ingat, Rani, jangan buat masalah. Untuk malam ini saja. Bersikaplah seperti Santi. Bersikaplah manis. Layani dia. Buat dia senang. Kalau dia tahu kamu bukan Santi sebelum semuanya aman. Ayahmu. Aku tahu, potongku. Suaraku serak. Kering. Pergi, Bu. Ibu Tiri menatapku kaget. Ini pertama kalinya aku membantah. Ini pertama kalinya aku memakai nada sedingin itu padanya. Tapi dia lalu tersenyum licik. Bagus. Kamu sudah mulai mengerti posisimu. Selamat menikmati malam pertamamu. Nyonya Reza. Pintu ditutup. Klik. Pintu itu dikunci. Dari luar. Jantungku berdebar kencang. Dikunci. Aku dikunci di sini. Aku sendirian. Menunggu suami paksaanku. Aku terduduk di lantai. Tidak peduli lagi pada gaun mahal ini. Gaun ini masih menempel di tubuhku. Aku merasa kotor. Aku merasa jijik. Aku ingin merobek gaun ini. Aku ingin lari. Tapi aku tidak bisa. Aku tahanan. 1 jam. 2 jam. Aku tidak tahu. Aku tertidur di lantai marmer yang dingin. Masih memakai gaun dan cadar. Kelelahan fisik dan mental. Tiba-tiba. Klik. Suara pintu elektronik terbuka. Jantungku melompat ke tenggorokan. Aku terbangun. Duduk tegak. Dia masuk. Tuan Reza. Dia tidak lagi memakai beskap pengantin berwarna putih. Dia memakai kemeja hitam polos yang lengannya digulung hingga siku.
memperlihatkan jam tangan mahal yang berkilau, dan celana bahan abu-abu gelap. Dia tinggi, jauh lebih tinggi dari dugaanku. Bahunya lebar, dan auranya memenuhi ruangan. Dia memancarkan kekuasaan, dingin, dan berbahaya. Dia tidak menatapku. Belum. Dia berjalan ke meja bar di sudut ruangan. Menuang segelas air putih. Meminumnya perlahan. Tegas. Keheningan di ruangan ini begitu pekat. Aku bisa mendengarnya berdengung di telingaku. Aku bahkan takut untuk bernapas. Setelah dia selesai minum, dia meletakkan gelasnya dengan pelan. Tidak ada suara denting. Lalu, dia berbalik dan menatapku. Aku masih di lantai, terduduk seperti pengemis. Dia menatapku lama, sangat lama. Berdiri, katanya. Suara itu lagi, dingin, penuh perintah. Aku berusaha berdiri, tapi kakiku gemetar. Gaun ini menyusahkan. Aku berhasil berdiri, terhuyung sedikit. Dia berjalan mendekat. Langkahnya mantap. Aku refleks mundur selangkah. Tapi punggungku menabrak dinding. Aku terpojok. Dia berhenti tepat di depanku. Sangat dekat. Aku bisa mencium aroma parfumnya. Aroma mask yang mahal dan sedikit aroma tembakau. Aku harus mendongak untuk melihat matanya. Tapi aku tidak berani. Aku hanya menatap dadanya yang bidang. Buka cadarmu, perintahnya. Napasku tercekat. Ini saatnya. Tanganku gemetar hebat. Aku mencoba meraih simpul tali di belakang kepalaku. Tapi jariku kaku dan tidak mau bekerja sama. Aku panik. Cepat, desisnya. Tidak sabar. Aku menariknya paksa. Kain itu terlepas dari wajahku. Jatuh ke lantai. Aku langsung menunduk. Memejamkan mata. Aku tidak berani melihat reaksinya. Aku menunggu. Menunggu teriakan. Menunggu amarah. Menunggu dia menyeretku keluar. Hening. Hening yang sangat lama. Menyakitkan. Kenapa dia tidak berteriak? Kenapa dia tidak marah? Perlahan. Sangat perlahan. Aku memberanikan diri. Aku membuka mata. Dan mengangkat wajahku. Dia sedang menatapku. Matanya tajam. Sangat tajam. Kelam seperti malam tanpa bintang. Tapi, dia tidak terlihat kaget. Dia tidak terlihat marah. Dia hanya menatap. Menganalisis. Memindai setiap inci wajahku. Wajahnya tampan. Dengan rahang yang tegas dan hidung mancung. Tapi ekspresinya nol. Datar. Lalu, dia bicara. Kamu bukan Santi, katanya. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah pernyataan. Darahku surut dari wajahku seketika. Rasanya aku akan pingsan. Dia tahu. Dia tahu. Lututku lemas. Aku ambruk. Bersujud di kakinya. Mencengkeram ujung celana bahannya. Tuan. Tuan, maafkan saya mohon. Aku terisak. Air mata yang tadi kering kini membanjir. Saya dipaksa. Tuan. Kakak saya kabur. Ibu saya. Ibu tiri saya, dia mengancam akan membunuh ayah saya. Aku tidak peduli lagi. Aku menceritakan semuanya. Kebohongan. Paksaan. Ayahku yang sakit. Saya mohon. Tuan, jangan penjarakan saya. Saya akan lakukan apa saja. Saya akan jadi pembantu Tuan seumur hidup. Cuci kaki Tuan setiap hari. Tapi tolong. Ayah saya, dia sedang sakit parah. Dia akan mati kalau... Aku menangis sejadi-jadinya di kakinya. Mengeluarkan semua ketakutan dan penderitaanku selama 2 hari ini. Aku menunggu dia menendangku. Dia tidak bergerak. Setelah tangisku mereda menjadi isakan pelan. Aku kehabisan napas. Dia akhirnya bicara. Berdiri. Aku mendongak. Wajahku pasti sudah hancur oleh air mata dan riasan yang luntur. Berdiri. Suaranya naik 1 oktav. Tegas. Aku cepat-cepat bangkit. Berdiri terisak-isak di depannya. Dia menatapku lagi. Dari atas ke bawah. Tatapannya masih dingin. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Lalu, dia melakukan sesuatu yang tidak terduga.
Dia berbalik, berjalan ke lemari besar di kamar itu, mengambil bantal dan selimut tebal. Dia melemparkannya, bukan padaku, tapi ke sofa panjang di sudut ruangan. Saya tidak peduli siapa kamu, katanya. Suaranya kembali datar. Dia kini membelakangiku. Saya tidak peduli kamu Rani atau Santi. Pernikahan ini sudah terjadi. Dokumen sudah ditandatangani. Bagi saya, urusan sudah selesai. Dia mulai membuka kancing kemeja hitamnya. Tidur di sofa, lanjutnya. Dan satu aturan. Dia menoleh sedikit, menatapku dari balik bahunya. Jangan pernah muncul di depan saya kecuali saya panggil. Jangan bicara kecuali saya tanya. Dan jangan pernah menyentuh barang-barang saya. Dia selesai membuka kemejanya, memperlihatkan punggungnya yang tegap. Lalu dia berjalan ke ranjang besar itu. Ranjang pengantin kami. Dia berbaring dan langsung mematikan lampu di sisinya. Ruangan menjadi gelap. Hanya menyisakan lampu kecil di sudut tempatku berdiri. Aku terdiam. Bingung. Syok. Dia tidak marah. Dia tidak mengusirku. Dia mengabaikanku. Dia tahu aku bukan Santi. Tapi dia tidak peduli. Pria macam apa dia ini? Aku berjalan pelan ke sofa. Seperti mayat hidup. Kerongkonganku kering. Rasa takut yang tadi luar biasa kini berganti menjadi rasa hampa yang aneh. Aku duduk di sofa, memeluk selimut yang dilemparnya. Masih dengan gaun pengantin yang menyiksaku ini. Aku tidak berani melepasnya. Aku tidak berani bergerak. Di seberang ruangan, di ranjang mewah itu, aku mendengar suara napas Tuan Reza yang teratur. Dia sudah tidur. Secepat itu. Sementara aku, pengantin pengganti, memulai malam pertamaku di sofa yang dingin. Menangis dalam diam. Aku terbangun karena rasa sakit. Leherku kaku. Punggungku serasa patah. Aku membuka mata. Dan hal pertama yang kulihat adalah gorden emas tebal yang masih tertutup rapat. Menyaring cahaya pagi yang mencoba masuk. Aku masih di sofa. Dan aku masih memakai gaun pengantin sialan ini. Kainnya yang tadi malam terasa dingin. Kini terasa lengket dan kotor di badanku. Aku mencium aroma ketakutanku sendiri. Aku menoleh cepat ke ranjang. Kosong. Tuan Reza sudah pergi. Sprei di ranjang itu rapi. Seakan tidak pernah ada yang tidur di sana. Hanya bantalnya yang sedikit tertekan. Kapan dia bangun? Kapan dia pergi? Aku tidak mendengar apa-apa. Dia bergerak seperti bayangan. Aku duduk perlahan. Tubuhku gemetar. Bukan lagi karena takut, tapi karena lapar dan kedinginan. Aku tidak makan apa-apa sejak kemarin pagi. Aku sendirian di kamar hotel mewah ini. Tapi aku masih belum bebas. Pintu itu. Pintu yang dikunci Ibu Tiri dari luar. Aku tidak tahu apakah sekarang terbuka. Aku berjalan ke pintu. Kakiku terseret. Gaun berat ini menghambatku. Aku memutar knopnya. Tidak dikunci. Tentu saja. Kenapa aku harus dikunci? Aku sekarang adalah istrinya. Tahanannya. Aku membuka pintu sedikit. Lorong hotel sepi. Aku kembali ke kamar. Aku harus melepas gaun ini. Aku membuka resletingnya dengan susah payah. Merobek beberapa kancing mutiara kecil. Aku tidak peduli. Aku melemparkannya ke lantai. Aku jijik melihat gaun itu. Aku masuk ke kamar mandi. Kamar mandinya lebih besar dari seluruh kamarku dan kamar ayah dijumlahkan. Terbuat dari marmer hitam dengan urat-urat emas. Aku berdiri di bawah pancuran air hangat. Dan aku menangis lagi. Tapi kali ini tangisan tanpa suara. Aku menggosok kulitku. Mencoba menghilangkan rasa kotor. Mencoba menghilangkan jejak tangan Ibu Tiri. Mencoba menghilangkan rasa takut dari sentuhan Tuan Reza di kepalaku. Selesai mandi. Aku baru sadar. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya baju ganti. Di lemari kamar mandi. Hanya ada jubah mandi hotel yang tebal. Aku memakainya. Saat aku keluar. Di atas ranjang. Sudah terletak sebuah koper hitam besar. Koper yang bukan milikku. Aku membukanya dengan hati-hati. Isinya, baju-baju.
Baju-baju baru yang masih ada label harganya. Baju-baju sederhana. Gamis panjang. Daster rumahan. Kerudung instan. Dan beberapa pakaian dalam. Ini bukan gaya Santi. Ini gayaku. Jantungku berdebar. Kapan dia menyiapkannya? Apa dia tahu ukuranku? Atau ini semua disiapkan oleh ibu tiriku? Aku mengambil gamis katun yang paling sederhana. Dan memakainya. Rasanya nyaman. Tapi hatiku tidak. Pintu kamar diketuk. Nyonya. Aku terlonjak. Iya. Mobil sudah siap. Tuan Reza menunggu di bawah. Aku harus pergi. Kemana? Perjalanan dari Bandung ke Jakarta adalah perjalanan paling sunyi dalam hidupku. Kami berada di dalam mobil sedan hitam yang sangat mewah dan kedap suara. Aku tidak tahu mereknya. Tapi baunya seperti kulit baru dan uang. Aku duduk di belakang. Sendirian. Tuan Reza duduk di depan. Di samping sopir pribadi. Dia tidak bicara padaku sekalipun. Selama 3 jam perjalanan. Dia hanya sibuk dengan tabletnya. Menjawab panggilan telepon. Suaranya tegas dan penuh perintah. Proyek di Sudirman. Batalkan. Aku tidak mau tahu. Pecat dia. Pastikan lahan di Bogor selesai minggu ini. Aku menatap keluar jendela. Melihat pepohonan berlari kencang. Aku merasa seperti sedang diculik. Bedanya. Penculikku ini adalah suamiku yang sah di mata hukum. Kami tiba di Jakarta. Mobil kami tidak melewati jalanan umum yang ramai. Kami masuk ke sebuah kawasan yang sangat asri dan tenang. Seperti bukan di Jakarta. Pohon-pohon besar dan tua menaungi jalan. Rumah-rumah di sini bukan rumah. Tapi istana-istana kecil yang tersembunyi di balik pagar tinggi. Menteng. Itulah yang kubaca di papan nama jalan. Mobil kami berhenti di depan gerbang hitam raksasa. Gerbang itu terbuka otomatis. Tanpa suara. Kami masuk. Dan aku menahan napas. Di hadapanku adalah sebuah rumah. Bukan. Ini bukan rumah. Ini adalah bangunan megah bergaya kolonial modern. Dindingnya putih bersih. Jendelanya tinggi-tinggi. Dan dikelilingi taman yang lebih luas dari lapangan bola. Ini adalah istana. Istana yang dingin. Sopir membukakan pintuku. Silakan. Nyonya. Aku turun. Kakiku gemetar menginjak halaman yang terbuat dari batu alam. Tuan Reza sudah berjalan di depanku. Tidak menungguku. Dia berjalan lurus ke dalam. Aku mengikutinya dari belakang. Seperti anak anjing yang ketakutan. Pintu utama terbuka. Disambut oleh barisan pelayan. Mereka semua berseragam abu-abu. Menunduk hormat. Selamat datang, Tuan. Selamat datang, Nyonya Santi. Seorang wanita parubaya dengan wajah tegas tapi sopan. Memanggilku Nyonya Santi. Duniaku berputar lagi. Ibu Wati, sapa Tuan Reza. Suaranya tetap datar. Dia istri saya. Tunjukkan kamarnya. Pastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Baik, Tuan. Saya ada rapat di luar, kata Tuan Reza. Lalu dia berbalik. Dan pergi. Begitu saja. Dia membawaku ke rumahnya. Dan dia pergi. Meninggalkanku bersama orang-orang asing ini. Ibu Wati menatapku. Senyumnya tipis dan profesional. Mari, Nyonya Santi. Saya antar ke kamar Nyonya. Aku hanya bisa mengangguk. Aku mengikutinya menaiki tangga spiral yang indah. Lantainya marmer. Tanpa karpet. Sehingga setiap langkah kami menggema di seluruh ruangan. Rumah ini besar. Tapi sangat sepi. Tidak ada foto keluarga. Tidak ada lukisan. Hanya dinding putih. Perabotan mahal berwarna abu-abu. Hitam. Dan putih. Ini bukan rumah. Ini museum. Museum yang dingin. Ini kamar Nyonya, kata Ibu Wati. Membuka sebuah pintu putih yang tinggi. Kamarnya indah. Sangat luas. Dengan ranjang besar berkelambu putih. Dan jendela kaca raksasa dari lantai ke langit-langit. Menghadap ke taman belakang yang penuh bunga mawar putih.
Tuan Reza akan menempati kamar utama di sayap sebelah. Nyonya akan menempati kamar ini di sayap tamu, jelas Ibu Wati. Pisah kamar. Aku tidak tahu harus merasa lega atau semakin takut. Barang-barang Nyonya sudah disiapkan di lemari. Jika Nyonya butuh sesuatu, Nyonya bisa tekan tombol ini. Makanan akan diantar ke kamar. Nyonya tidak perlu turun jika tidak berkenan. Tunggu. Aku akhirnya bicara. Suaraku kecil dan serak. Ibu Wati. Ya, Nyonya Santi. Nama itu lagi. Rasanya seperti tamparan setiap kali aku mendengarnya. Bolehkah saya minta satu hal? Tentu. Nyonya. Ponsel. Bolehkah saya meminjam ponsel? Saya ingin menelepon ayah saya. Saya cuma mau tahu kabarnya. Ekspresi Ibu Wati langsung berubah. Senyum profesionalnya hilang. Digantikan wajah kaku. Maaf, Nyonya Santi, katanya. Nadanya kini sama dinginnya dengan Tuan Reza. Atas perintah Tuan, Nyonya tidak diperkenankan berkomunikasi dengan dunia luar untuk sementara waktu. Tidak ada telepon. Tidak ada internet. Jantungku serasa dicabut paksa. Apa maksudmu? Ini demi keamanan Nyonya sendiri. Begitu kata Tuan. Tapi ayah saya. Dia sakit. Suaraku mulai naik. Saya hanya menjalankan perintah. Nyonya. Semua kebutuhan ayah Nyonya sudah diurus oleh Tuan Reza. Ayah Nyonya berada di rumah sakit terbaik di Jakarta. Dirawat penuh. Aku terdiam. Ayahku. Di Jakarta. Tuan Reza sudah memindahkannya tadi pagi. Ya Allah. Pria ini. Dia bergerak lebih cepat dari pikiranku. Dia memegang ayahku. Dia memegang nyawaku. Sekarang. Silakan Nyonya istirahat. Ibu Wati menunduk. Lalu dia keluar. Menutup pintu dengan pelan. Aku sendirian lagi. Aku berlari ke jendela kaca raksasa itu. Aku mencoba membukanya. Terkunci. Aku berlari ke pintu. Mencoba membukanya. Tidak dikunci. Aku bisa keluar. Tapi untuk apa? Aku tidak tahu di mana aku. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya siapa-siapa. Dan ayahku ada di tangannya. Ini adalah penjara. Sebuah istana kaca yang indah. Tapi tetap saja penjara. Hari-hari berlalu. Atau mungkin baru beberapa jam. Aku tidak tahu. Waktu tidak ada artinya di sini. Aku hanya duduk di kamar. Ibu Wati mengantarkan makanan 3 kali sehari di troli. Makanan lezat yang tersaji indah. Tapi aku hanya bisa menelannya sedikit. Rasanya seperti menelan kapas. Aku tidak melihat Tuan Reza sama sekali. Hingga suatu malam. Aku sedang mencoba tidur. Ketika pintu kamarku terbuka. Jantungku berhenti. Tuan Reza berdiri di ambang pintu. Dia masih memakai setelan kerjanya. Dasinya sudah longgar. Dia tidak masuk. Dia hanya berdiri di sana. Menatapku. Makan malam. Di bawah. 5 menit. Lalu dia pergi. Menutup pintu. Aku ketakutan. Kenapa tiba-tiba? Aku cepat-cepat merapikan hijab instanku. Dan turun. Meja makan itu sangat panjang. Bisa untuk 20 orang. Tapi hanya ada 2 kursi yang disiapkan. Di kedua ujung meja. Aku di ujung sini. Dia di ujung sana. Kami terpisah jarak mungkin 10 meter. Para pelayan menyajikan makanan dalam diam. Steak. Kentang. Sayuran. Tuan Reza mulai makan. Tanpa suara. Aku tidak berani menyentuh makananku. Dia makan dengan rapi. Elegan. Tapi ada sesuatu yang buas dalam caranya memotong daging. Dia tidak menatapku. Kami makan dalam keheningan yang paling canggung dan menakutkan yang pernah kurasakan. Hanya ada suara denting pelan garpu dan pisaunya di piring porselen mahal. Setelah dia selesai, dia meletakkan alat makannya. Dia mengambil serbet. Mengelap mulutnya. Lalu, dia menatapku. Tatapan lurus. Menembus. Dari ujung meja. Kamu tidak makan, katanya. Suaranya menggema di ruangan besar itu. Saya
Saya tidak lapar, Tuan. Dia menyipitkan matanya. Mulai besok, Ibu Wara, ahli gizi, akan datang. Dia akan mengatur pola makanmu. Kamu terlalu kurus. Aku terkejut. Dan satu lagi. Dia berdiri. Selama kamu di rumah ini, jangan panggil aku Tuan. Lalu, saya harus panggil apa? Dia menatapku lama. Ekspresinya tidak terbaca. Panggil saya Reza. Dia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkanku sendirian lagi di meja makan raksasa itu, dengan makanan yang mulai mendingin. Panggil dia Reza. Aku memejamkan mata. Pria macam apa dia ini? Dia tahu aku penipu. Dia mengurungku. Dia mengabaikanku. Tapi dia mengatur makananku. Dan dia memindahkan ayahku ke rumah sakit terbaik. Siapa sebenarnya Tuan Reza ini? Waktu berjalan seperti tetesan air yang lambat di dalam gua. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berada di rumah ini. Seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan. Tidak ada kalender di kamarku. Dan matahari terbit dan terbenam selalu sama di balik jendela kaca yang tidak bisa kubuka. Hidupku kini memiliki ritme yang aneh. Ritme penjara mewah. Setiap pagi, pukul 8 tepat, Ibu Wati akan masuk, membawakanku sarapan. Bukan lagi troli, tapi nampan perak yang disajikan langsung di meja kecil kamarku. Selamat pagi, Nyonya Santi. Aku sudah berhenti meralatnya. Percuma. Baginya. Aku adalah Nyonya Santi. Pagi ini menunya oatmeal dengan buah beri. Dan jus alpukat tanpa gula, katanya. Tolong dihabiskan. Nyonya. Ini instruksi dari Ibu Wara. Ibu Wara, sang ahli gizi itu, datang 2 kali seminggu. Mengukur berat badanku. Lingkar lenganku. Menanyaiku hal-hal yang tidak ku mengerti. Dia bilang aku kekurangan nutrisi kronis. Ironis. Di rumah Ibu Tiri, aku kurus karena kekurangan makanan. Di rumah suamiku, aku dipaksa gemuk dengan makanan mahal yang rasanya seperti kardus di lidahku. Setiap hari, aku diizinkan berjalan di taman. Taman Mawar Putih itu. Selama 1 jam. Tepat pukul 4 sore. Ada 2 penjaga berjas hitam yang mengawasiku dari jauh. Aku seperti binatang peliharaan langka yang sedang dijemur. Selebihnya, aku di kamar. Aku punya televisi raksasa. Tapi isinya hanya saluran berita bisnis dan film-film luar negeri yang tidak ku mengerti. Aku punya puluhan buku. Tapi semuanya buku tebal tentang arsitektur dan sejarah. Sepertinya milik Tuan Reza. Aku tidak pernah melihat Tuan Reza lagi sejak malam itu di meja makan. Rumah ini terbagi 2. Aku diberitahu pelayan lain secara tidak sengaja. Ada sayap timur, tempat kamarku berada. Dan ada sayap barat. Sayap barat adalah wilayah kekuasaan Tuan Reza. Di sanalah kamar utamanya, ruang kerjanya, dan pusat kendali bisnisnya. Ibu Wati bilang, Nyonya, mohon apapun yang terjadi, jangan pernah pergi ke sayap barat. Tuan tidak suka wilayah pribadinya diganggu. Aku tidak perlu disuruh 2 kali. Aku bahkan takut membayangkan lorong ke arah sana. Rumah ini besar, tapi sunyi. Aku tidak pernah mendengar suara tawa. Suara satu-satunya adalah dengung pendingin ruangan. Dan langkah-langkah pelayan yang bergegas tanpa suara di atas lantai marmer. Aku merindukan sesuatu. Aku merindukan suara berisik angkot di Bandung. Aku merindukan aroma mentega yang terbakar di toko kue Bu Anis. Aku merindukan ayahku. Bagaimana kabar ayah saya? Tanyaku pada Ibu Wati setiap pagi. Dan jawabannya selalu sama. Ayah Nyonya dalam kondisi stabil. Dirawat oleh tim dokter terbaik. Tuan Reza memantau langsung perkembangannya. Aku tidak tahu apakah harus percaya. Aku tidak punya bukti. Aku hanya punya kata-kata mereka. Hari ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Hujan turun. Hujan deras pertama sejak aku tiba di Jakarta. Hujan itu membuatku gelisah. Membawa kembali kenangan hari itu. Hari pernikahanku. Hari kehancuranku.
Aku tidak bisa diam di kamar. Aku berjalan keluar. Aku menuruni tangga spiral. Para pelayan yang melihatku hanya menunduk. Tidak berani menyapa. Aku berjalan di lorong utama. Rumah ini terlalu bersih. Terlalu sempurna. Aku tidak tahu apa yang mendorongku. Mungkin kebosanan. Mungkin kegilaan yang mulai merayap. Mungkin hanya rindu pada sesuatu yang nyata. Aku terus berjalan. Melewati ruang makan raksasa. Melewati ruang tamu yang sepertinya tidak pernah dipakai. Dan aku sadar. Aku sudah terlalu jauh. Aku berada di lorong yang berbeda. Lebih gelap. Ubin marmernya berganti jadi parket kayu yang hangat. Ini sayap barat. Jantungku berdebar. Aku harus kembali. Tapi kemudian, aku melihatnya. Sebuah pintu di ujung lorong. Pintu kayu jati yang tinggi. Sedikit terbuka. Hanya celah kecil. Itu pasti ruang kerjanya. Ibu Wati bilang Tuan Reza sedang ada kunjungan proyek di Singapura. Dia tidak ada di rumah. Aku aman. Rasa penasaran. Rasa yang lebih kuat dari rasa takutku. Menarikku. Aku mendorong pintu itu pelan. Tidak bersuara. Ruangan itu gelap. Gordennya tertutup. Satu-satunya cahaya berasal dari layar monitor komputer yang menyala di atas meja kerja raksasa. Dan aroma itu. Aroma parfum Tuan Reza. Mask dan tembakau. Pekat sekali di sini. Ruangan ini adalah dirinya. Dingin. Teratur. Tapi ada sesuatu yang berbahaya tersembunyi di baliknya. Rak-rak buku menjulang hingga ke langit-langit. Penuh dengan buku bersampul kulit. Aku berjalan masuk. Berjinjit. Aku tidak tahu apa yang kucari. Aku mendekati meja kerjanya. Meja kayu solid yang besar sekali. Di atasnya rapi. Hanya ada tablet. Beberapa tumpuk dokumen. Dan dompetnya. Dompet kulit hitam yang tebal. Tergeletak begitu saja. Sepertinya dia pergi terburu-buru. Aku tidak boleh menyentuhnya. Aku tahu itu aturan pertama. Jangan sentuh barang-barangnya. Tapi aku sangat ingin tahu. Siapa pria ini? Mataku tertumbuk pada sesuatu. Bukan di dompet. Tapi di bawah dompet itu. Sebuah benda kecil. Persegi. Yang sudah kusam. Dompet itu sedikit menggeser. Memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Itu sebuah foto. Foto lama yang sudah dilaminating. Pinggirannya sudah menguning dan retak-retak. Bukan foto keluarga. Bukan foto wanita cantik. Aku mengambilnya. Tanganku gemetar. Darahku berhenti mengalir. Di foto itu, ada gang sempit yang becek. Sehabis hujan. Aku tahu gang itu. Itu gang di belakang sekolah dasarku di Bandung. Di foto itu, ada anak perempuan kecil. Sedang duduk di pinggir got. Menangis. Seragam putih merahnya kotor terkena lumpur. Anak perempuan itu, aku. Aku ingat hari itu. Aku ingat sekali. Santi dan teman-temannya merampas sepatu baruku. Hadiah dari ayah. Dan melemparkannya ke got yang penuh air coklat. Aku menangis sejadi-jadinya. Dan di foto itu, di depanku, berdiri seorang anak laki-laki. Lebih kurus dariku. Rambutnya acak-acakan. Seragamnya lebih kusam dari seragamku. Dia memegang payung. Payung hijau besar yang gagangnya patah sebelah. Dia memayungi aku yang sedang menangis. Lalu, aku ingat. Ingatanku kembali seperti kilat yang menyambar. Anak laki-laki itu. Dia tidak bicara. Dia hanya memayungiku. Lalu dia merogoh sakunya. Memberiku sebungkus permen jahe. Jangan nangis, katanya. Suaranya kecil. Nanti jeleknya kayak Santi. Aku ingat aku tertawa di tengah tangisku. Aku ingat nama anak itu. Anak laki-laki yang tinggal di bedeng belakang sekolah. Anak dari ibu pemilik warung kecil. Anak yang selalu berkelahi. Tapi selalu memberiku sisa gorengan bakwan. Namanya Eza. Semua orang memanggilnya Eza. Eza. Reza. Ya Allah. Jantungku berdebar begitu kencang. Rasanya mau meledak. Aku membalik foto itu. Ada tulisan tangan.
Spidol yang sudah pudar. Rani, suatu hari nanti, aku akan ganti sepatumu. Aku janji. Tubuhku gemetar hebat. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara berat dan dingin itu menghantamku seperti godam. Aku menjerit. Foto itu terlepas dari tanganku. Jatuh ke lantai. Tuan Reza berdiri di ambang pintu. Dia tidak di Singapura. Dia di sini. Wajahnya, aku belum pernah melihat wajah itu. Matanya menyala. Rahangnya mengeras. Urat di lehernya terlihat jelas. Ini bukan sekadar dingin. Ini adalah murka. Siapa? Suaranya bergetar. Siapa yang mengizinkan kamu masuk sini? Dia berjalan cepat ke arahku. Aku terlalu syok untuk bergerak. Aku hanya bisa menatapnya. Maaf, Tuan, saya. Dia melihat foto yang tergeletak di lantai. Dia membeku. Seluruh amarah di wajahnya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang panik. Sesuatu yang rapuh. Dia menatap foto itu. Lalu dia menatapku. Kamu melihatnya, bisiknya. Aku tidak bisa bicara. Aku hanya mengangguk pelan. Air mataku mulai menggenang. Aku memberanikan diri. Ini aku. Kataku. Suaraku bergetar. Menunjuk ke foto itu. Dan ini. Aku mengangkat wajahku. Menatap lurus ke matanya yang kelam. Ini? Eza. Nama itu. Saat aku menyebut nama itu, dia terhuyung mundur selangkah. Seakan aku baru saja meninjunya. Masker dinginnya. Topeng kekuasaannya. Hancur berkeping-keping. Pria yang berdiri di depanku kini bukan Tuan Reza. Pengusaha properti yang kejam. Dia adalah Eza. Anak laki-laki kurus dengan payung patah. Bagaimana? Napasnya tercekat. Bagaimana kamu tahu nama itu? Karena itu aku. Rani. Isakku. Dan itu kamu. Eza. Anak ibu warung di belakang sekolahku. Kamu yang memberiku permen jahe. Hening. Reza. Eza. Menatapku dengan mata yang terluka. Lalu dia tertawa. Tawa yang kering dan penuh rasa sakit. 20 tahun. Katanya. Suaranya serak. Aku membangun semua ini. Aku mengubah namaku. Aku mengubah penampilanku. Tapi kamu masih ingat aku karena sebungkus permen jahe. Dia berjalan ke jendela. Membanting gorden hingga terbuka. Cahaya sore yang temaram masuk. Aku mencari kamu. Rani. Katanya. Membelakangiku. Selama 20 tahun ini. Aku bekerja seperti orang gila. Aku bersumpah. Aku akan kembali. Aku akan menemukanmu. Aku akan membuatmu tidak perlu menangis lagi. Aku terdiam. Bingung. Lalu aku menemukanmu. Lanjutnya. Aku menemukanmu. Masih di rumah itu. Masih diperlakukan seperti pembantu oleh mereka. Oleh Santi dan ibu tirimu. Dia berbalik. Matanya merah. Jadi. Tuan, maksudku. Reza, kamu tahu. Aku tahu segalanya. Bentaknya. Rencana ini. Pernikahan ini. Aku yang mengaturnya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Apa maksudmu? Utang ibu tirimu. Aku yang sengaja membiarkannya menumpuk. Aku yang membeli semua utangnya. Pernikahan ini. Ini adalah jebakanku. Aku menggeleng. Tidak mungkin. Mungkin. Teriaknya. Aku ingin membalas dendam. Rani. Aku ingin Santi. Wanita sombong itu. Yang dulu melempar sepatumu. Merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi, kamu sengaja menikahinya. Ya. Dia meninju dinding di sebelahnya. Rencanaku adalah menikahinya. Mengurungnya di rumah ini. Seperti yang kamu rasakan sekarang. Aku ingin dia menderita. Aku ingin dia memohon. Sementara aku akan pergi. Menjemputmu. Membawamu pergi dari rumah itu. Memberimu semua yang dia miliki. Aku menutup mulutku. Tidak percaya. Pria ini gila. Tapi
Lanjutnya. Suaranya melembut. Penuh rasa sakit. Tapi takdir lebih lucu dari rencanaku. Saat aku berdiri di meja akad, menunggu pengantin palsuku. Yang datang, malah kamu. Dia berjalan mendekatiku. Saat aku membuka cadarmu di kamar hotel itu. Rani, aku tidak kaget. Aku tidak marah. Aku lega. Tapi kamu dingin sekali padaku. Isakku. Kamu mengabaikanku. Kamu mengurungku. Dia meraih tanganku. Tangannya yang besar kini hangat. Dan gemetar. Aku tidak dingin padamu. Rani. Aku bingung. Aku marah. Aku marah pada ibu tirimu. Yang tega menjadikanmu tameng lagi. Aku marah pada diriku sendiri. Karena rencanaku malah menyakitimu. Aku mengurungmu, ya. Aku mengurungmu. Karena aku takut. Takut. Takut kamu akan pergi. Sebelum aku bisa menjelaskan semuanya. Aku mendapatkanmu. Rani. Akhirnya aku mendapatkanmu. Tapi dengan cara yang paling salah. Aku suamimu, tapi aku juga penculikmu. Dia menatapku. Air mata menggenang di matanya yang tajam itu. Siapa sangka, pria yang kamu nikahi paksa, ternyata adalah Eza. Anak laki-laki yang bersumpah akan melindungimu. Aku menatapnya. Aku benar-benar menatapnya untuk pertama kali. Pria yang berdiri di depanku ini. Tuan Reza. Eza. Dua orang yang berbeda. Kini menyatu dalam satu tubuh. Aku melihat rahangnya yang tegas. Mata tajamnya yang kini basah. Kemeja mahalnya yang sedikit kusut. Dia adalah Tuan Reza. Pria kejam yang memegang kendali atas ratusan proyek properti. Pria yang mengurungku. Tapi aku juga melihat Eza. Anak laki-laki kurus yang membelaiku saat aku menangis. Anak laki-laki yang memberiku permen jahe. Anak laki-laki yang menulis janji di balik foto kusam. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kebencian dan cinta hidup di dalam satu orang yang sama? Jadi, suaraku keluar seperti bisikan. Nyaris tak terdengar. Semua ini, rumah ini, gaun pengantin itu, penjara ini, semua hanya balas dendam. Dia menggeleng cepat. Wajahnya penuh kepanikan. Bukan. Rani. Bukan. Dengarkan aku. Dia melangkah maju. Tapi aku mundur selangkah. Refleks. Dia berhenti. Wajahnya terluka melihat reaksiku. Ya, katanya jujur. Suaranya serak. Awalnya. Ini semua tentang balas dendam. 20 tahun. Rani. 20 tahun aku hidup dengan bayangan wajahmu yang menangis. Dan bayangan wajah Santi yang tertawa. Dia menatap keluar jendela. Ke taman yang basah oleh hujan. Aku bersumpah. Aku akan menghancurkan mereka. Menghancurkan ibu tiri dan kakak tirimu. Aku akan mengambil satu-satunya hal yang mereka banggakan. Harga diri mereka. Aku akan membuat Santi, si putri sombong itu, menikah denganku. Pria yang tidak dia kenal. Pria yang dia takuti. Dan aku akan mengurungnya. Persis seperti yang aku lakukan padamu. Aku memejamkan mata. Rencana yang mengerikan. Dan kamu, lanjutnya, berbalik menatapku. Kamu adalah hadiahku. Setelah aku selesai dengan mereka, aku akan datang padamu. Sebagai pahlawan. Aku akan membebaskanmu. Aku akan membawamu pergi. Aku akan memberimu dunia. Tapi kamu tidak. Isakku. Kamu tidak datang sebagai pahlawan. Kamu datang sebagai suamiku. Suami Santi. Karena mereka lebih licik dari dugaanku. Suaranya meninggi. Mereka membuangmu ke depanku. Rani. Mereka menjadikanmu tameng. Lagi. Sama seperti yang selalu mereka lakukan. Malam itu. Di kamar hotel Bandung. Saat aku melihatmu. Saat kamu bersujud dan menangis ketakutan di kakiku. Rencanaku hancur. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengusap wajahnya dengan kasar. Pria terkuat di Jakarta ini. Terlihat seperti anak laki-laki yang bingung. Aku tidak tahu bagaimana cara mencintaimu.
Setelah aku memulai semua ini dengan cara membenci mereka. Jadi kamu mengurungku, kataku. Kamu memenjarakanku. Aku melindungimu, balasnya. Dari mereka. Dan dari diriku sendiri. Aku bingung. Rani. Aku tidak tahu apakah kamu masih Raniku? Atau kamu sudah menjadi seperti mereka? Aku tidak tahu apakah kamu tulus. Atau kamu juga bagian dari rencana ibu tirimu. Aku takut, bisiknya. Takut kalau kamu tahu siapa aku. Kamu akan membenciku. Kamu akan menganggapku monster. Sama seperti sekarang. Kami berdua terdiam. Hanya ada suara hujan yang menderas di luar. Dan suara napas kami yang berat. Monster. Separuh hatiku ingin berteriak. Ya, kamu monster. Kamu memanipulasi hidupku. Kamu menjadikanku pion dalam permainan balas dendammu. Tapi separuh hatiku yang lain, melihat Eza. Ayahku. Tanyaku. Inilah satu-satunya hal yang penting. Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada ayahku? Dia tidak menjawab dengan kata-kata. Dia meraih tabletnya di meja kerja. Menekan beberapa tombol. Layar itu menyala. Menampilkan sebuah ruangan. Itu ayah. Aku berlari mendekat. Menempelkan jariku di layar. Itu ayahku. Sedang berbaring di ranjang rumah sakit yang sangat bersih dan canggih. Bukan seperti ruang perawatan kelas 3 yang bau obat. Ini seperti kamar hotel. Ada perawat pribadi yang sedang memijat kaki ayah. Dan ayahku terlihat lebih segar. Wajahnya tidak sepucat dulu. Dia sedang menonton televisi. Itu siaran langsung, kata Reza pelan. Di belakangku. Dia di kamar VVIP. Rumah Sakit Pondok Indah. Tim dokter spesialis terbaik di negara ini menanganinya. Aku menangis lagi. Tapi kali ini, air mata yang berbeda. Alhamdulillah, ayah. Bisikku. Aku tidak akan pernah menyakitinya. Rani. Suara Reza terdengar tulus. Dia bukan Sandra. Dia. Ayahmu. Dan dia juga satu-satunya orang dewasa yang dulu tersenyum padaku di gang becek itu. Aku ingat. Dia pernah memberiku nasi kotak sisa syukuran. Hatiku mencelos mendengarnya. Aku berbalik menatapnya. Jarak kami kini sangat dekat. Aku bisa melihat dengan jelas. Bahwa mata tajamnya. Sama persis dengan mata Eza dulu. Mata yang selalu terlihat lapar. Tapi juga penuh tekad. Eza. Aku berbisik. Aku akhirnya menyebut nama itu. Dia memejamkan matanya. Seakan nama itu adalah doa sekaligus kutukan. Sudah lama, tidak ada yang memanggilku begitu. Eza, kataku lagi. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Kamu tidak perlu merasakan apa-apa. Katanya. Beri aku waktu. Rani, biarkan aku memperbaiki ini. Biarkan aku menjadi pria yang pantas untukmu. Bukan sebagai Tuan Reza. Tapi sebagai Eza. Dia mengulurkan tangannya. Perlahan. Ragu. Dia tidak menyentuhku. Dia hanya mengulurkan tangannya. Aku menatap tangan itu. Tangan yang sama. Yang dulu memegang gagang payung patah untuk melindungiku. Tangan yang sama. Yang menandatangani surat nikah palsu kami. Perlahan. Aku mengangkat tanganku. Jemariku menyentuh jemarinya. Hangat. Sesuatu yang beku di dalam dadaku. Selama berminggu-minggu. Selama bertahun-tahun. Mulai mencair. Mungkin ini adalah takdir. Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doaku di toko kue. Tepat saat jariku bertaut dengan jarinya. Brak. Suara pintu utama di lantai bawah dibanting terbuka. Sangat keras hingga lantainya terasa bergetar. Kami berdua terlonjak kaget. Reza langsung menarikku ke belakang tubuhnya. Insting pelindungnya muncul. Wajahnya kembali mengeras. Berubah dari Eza yang rapuh. Menjadi Reza sang penguasa. Siapa itu? Teriaknya. Terdengar suara langkah kaki panik di tangga. Terdengar suara teriakan. Tidak boleh. Nyonya. Anda tidak boleh masuk. Itu suara Ibu Wati. Ketakutan.
Minggir kamu. Pembantu. Ini rumah calon suami saya. Saya berhak masuk. Jantungku berhenti berdetak. Aku kenal suara itu. Suara melengking yang penuh kebencian. Suara yang menghantuiku seumur hidupku. Pintu ruang kerja di depanku. Didobrak terbuka. Di sana. Berdiri Santi. Kakak tiriku. Dia basah kuyup. Bajunya kotor dan lusuh. Rambutnya yang dulu indah kini lepek dan berantakan. Dia terlihat hancur. Di belakangnya. Menyusul ibu tiri. Sama kacaunya. Mata Santi liar. Dia melihat sekeliling ruangan mewah itu. Lalu matanya terkunci. Bukan padaku. Tapi pada Reza. Jadi, ini kamu. Desisnya. Menatap Reza dari atas ke bawah. Pengusaha properti yang kaya raya itu. Lumayan juga. Lalu, matanya beralih padaku. Yang bersembunyi di belakang Reza. Mata Santi membelalak. Wajahnya berubah dari licik. Menjadi murka yang tak terbayangkan. Rani. Pekiknya. Suaranya seperti paku digesek ke kaca. Apa yang kamu lakukan di sini? Hah? Dia berjalan maju. Tapi Reza menghalaunya dengan satu tangan di depan dadanya. Jangan sentuh dia. Suara Reza rendah dan berbahaya. Santi tertawa. Tawa yang gila. Oh, jadi kamu membelanya sekarang. Kamu tahu siapa dia? Dia pembantu. Dia kotor. Dan dia. Mata Santi menatap tanganku. Yang masih memegang tangan Reza. Beraninya kamu. Desisnya padaku. Kamu pencuri. Santi. Sudah. Ibu tiri mencoba menahan. Wajahnya pucat karena takut melihat Reza. Diam. Ibu. Bentak Santi. Gara-gara ibu. Aku kabur. Gara-gara ibu. Bimo meninggalkanku setelah tahu aku tidak punya uang lagi. Dia kembali menatapku. Dan kamu mengambil semuanya dariku. Kamu mengambil gaun pengantinku. Kamu mengambil pernikahanku. Kamu mengambil suamiku. Keluar, kata Reza. Dingin. Tidak, jerit Santi. Dia yang harus keluar. Ini tempatku. Seharusnya aku yang berdiri di sini. Bukan dia. Kamu suamiku. Tuan Reza. Dan kamu. Rani, kamu harus pergi dari sini. Santi menerjangku. Mencoba menarikku dari belakang Reza. Beraninya kamu. Jeritan Santi memekakkan telinga. Kukunya yang panjang dan kotor teracung ke arahku. Dia menerjang. Tapi dia tidak menyentuhku. Reza bergerak lebih cepat dari kilat. Dia tidak lagi mendorong Santi. Dia mencengkeram pergelangan tangan Santi di udara. Mencengkeramnya begitu keras hingga aku bisa mendengar Santi meringis kesakitan. Jangan. Suara Reza bukan lagi suara manusia. Itu adalah geraman rendah yang penuh ancaman. Pernah, katanya, menyentuh istriku. Istriku. Dia menyebutku istrinya. Di depan mereka, Santi mencoba menarik tangannya. Tapi cengkeraman Reza seperti baja. Lepas. Sakit. Ibu. Tolong. Teriak Santi. Wajah sombongnya kini berubah ketakutan. Ibu tiri maju. Tapi dia tidak berani mendekati Reza. Wajahnya pucat pasi. Dia tahu. Dia sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh di luar kendalinya. Tuan Reza, maafkan anak saya. Ibu tiri mencoba merendah. Dia hanya kaget. Ini salah paham. Tentu saja Rani. Rani kan cuma apa? Potong Reza. Suaranya sedingin es. Dia melepaskan tangan Santi dengan satu sentakan kasar. Membuat Santi terhuyung ke belakang. Cuma pengganti, kata Reza. Ibu tiri mengangguk cepat. Iya, Tuan. Dia hanya pengganti. Santi adalah pengantin Tuan yang sebenarnya. Dia sudah kembali. Tuan. Sekarang, Tuan bisa ceraikan Rani. Dan Reza tertawa. Tawa itu membuat bulu kuduku berdiri.
Itu tawa yang dingin, hampa, dan penuh cemoohan. Tawa itu menggema di ruang kerjanya yang luas. Bodoh, katanya. Kalian pikir kalian ini siapa? Dia menatap Ibu Tiri. Laksmi, kamu pikir pernikahan ini untuk Santi? Kamu pikir utangmu itu sebuah kebetulan? Ibu Tiri berhenti bernapas. Wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Reza berjalan pelan ke mejanya. Dia tidak lagi menatap mereka. Dia memungut foto kusam yang tadi terjatuh di lantai. Dia membersihkan foto itu dengan lembut. Kalian tidak mengenali saya. Ya, gumamnya. Lebih pada dirinya sendiri. Tentu saja tidak. Yang kalian ingat hanyalah anak laki-laki kurus, kotor, yang tinggal di bedeng belakang sekolah. Santi dan Ibu Tiri membeku. Anak yang selalu kalian hina. Lanjut Reza. Anak yang kalian sebut si miskin bau. Apa maksudmu? Suara Santi bergetar. Reza berbalik. Dia mengangkat foto itu. Ini, katanya. Kalian ingat hari ini? Santi. Hari di mana kamu dan teman-temanmu melempar sepatu baru Rani ke selokan. Mata Santi membelalak ngeri. Bagaimana kamu tahu? Karena aku di sana. Suara Reza meninggi. Aku yang memayunginya saat dia menangis. Keheningan yang total. Hanya ada suara hujan di luar. Ibu Tiri menutup mulutnya. Matanya menatap ngeri antara Reza dan foto itu. Eza. Bisik Ibu Tiri. Suaranya seperti tercekik. Anak warung itu. Eza. Ya, teriak Reza. Reza adalah Eza. Eza. Yang bersumpah. Saat melihat kalian menertawakan Rani yang menangis, bahwa suatu hari nanti, aku akan kembali. Aku akan kembali, dan aku akan mengambil semuanya dari kalian. Reza menunjuk Santi. Aku akan mengambil kecantikanmu. Dia menunjuk Ibu Tiri. Aku akan mengambil hartamu. Dan aku berhasil. Lanjutnya. Nadanya kini kembali datar. Mematikan. Utangmu. Laksmi. Itu semua milikku. Aku yang membelinya. Aku yang menjebakmu. Pernikahan ini adalah panggung balas dendamku. Aku tidak pernah menginginkan Santi, katanya. Menatap Santi dengan jijik. Aku menginginkan dia menderita. Sama seperti dia membuat Rani menderita. Santi ambruk ke lantai. Dia tidak lagi berteriak. Dia hanya terisak. Menyadari semuanya. Dan kamu, Rani. Reza berbalik padaku. Wajahnya melembut seketika. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Kamu seharusnya menjadi hadiahku di akhir. Bukan korbanku di awal. Ibu Tiri. Melihat kesempatannya yang terakhir. Merangkak maju. Eza. Tuan Reza, maafkan kami. Kami salah. Tapi Rani anak kami. Kami keluarganya. Reza menatap Ibu Tiri. Keluarga. Keluarga tidak menjual anaknya untuk melunasi utang. Keluarga tidak mengancam akan membunuh ayahnya. Keluarga tidak menjadikan anaknya tameng. Ibu Tiri gemetar. Dia tahu dia kalah. Permainan selesai, kata Reza. Santi, yang tadi terisak, tiba-tiba bangkit dengan sisa tenaga. Matanya merah dan gila. Ini semua salahmu. Rani, pekiknya. Dia tidak lagi menyerang Reza. Dia berlari ke arahku. Anak sial. Pembawa sial. Seharusnya kamu yang mati. Kali ini, aku tidak mundur. Aku tidak bersembunyi di belakang Reza. Eza telah kembali untukku. Sekarang, giliranku untuk berdiri. Cukup. Mbak. Aku tidak berteriak. Tapi suaraku, yang tenang dan dingin, berhasil menghentikan langkahnya. Santi tertegun. Ini pertama kalinya aku, Rani, si pembantu, si pesuruh, membentaknya. Cukup, kataku lagi. Kamu tidak mengambil apa-apa dariku, Mbak, karena kamu tidak pernah punya apa-apa. Kamu hanya punya rasa iri. Kamu hanya punya kebencian.
Dan lihat sekarang, semua itu menghancurkanmu. Kamu sendirian. Santi menatapku. Lalu menatap Reza. Lalu kembali padaku. Wajahnya hancur. Bukan karena penyesalan. Tapi karena kekalahan total. Reza berjalan ke interkom di mejanya. Dia menekannya. "Ibu Wati," katanya. Suaranya tenang dan berwibawa. "Panggil keamanan. Ada sampah di sayap barat. 2 kantong." 5 detik. Pintu sudah terbuka. 2 penjaga berjas hitam masuk. "Tidak. Lepaskan. Ini rumahku." Santi meronta-ronta saat mereka memegangnya. Ibu tiri tidak melawan. Dia hanya menangis lemas. Diseret keluar. "Reza, aku akan balas kamu. Rani, aku bersumpah kamu akan menderita." Teriakan Santi menggema di lorong. Lalu pelan-pelan menghilang. Pintu ruang kerja ditutup oleh Ibu Wati. Seng. Rumah ini kembali sunyi. Hanya ada suara hujan. Yang kini mulai mereda. Menjadi gerimis pelan. Dan suara napasku. Aku masih berdiri. Gemetar. Tapi aku berdiri. Reza. Eza. Berbalik menghadapku. Wajahnya lelah. Semua amarah. Semua kebencian selama 20 tahun. Telah menguap. Hilang bersama perginya Santi dan Ibu tiri. Yang tersisa di depanku. Hanyalah Eza. "Sudah selesai. Rani," bisiknya. Dia berjalan mendekat. "Mereka tidak akan menyakitimu lagi. Aku janji." Air mataku, yang kutahan mati-matian di depan mereka, kini mengalir deras. "Kamu, Isakku. Kamu melakukan semua ini, semua kegilaan ini, untukku." "Aku melakukan semua ini," katanya. Dia berhenti tepat di depanku. Dia mengangkat tangannya. Ragu. Lalu dengan lembut, dia menghapus air mataku dengan ibu jarinya. "Untuk kita. Untuk Eza dan Rani yang dulu." Dia menatapku dalam. Matanya yang kelam kini penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kuartikan. Penyesalan, kelegaan, dan cinta. Cinta yang begitu dalam dan menyakitkan. Tapi aku tidak mau jadi Eza yang penuh dendam lagi. "Rani," katanya. Suaranya serak. Dendam itu hampir menghancurkan kita berdua. Aku mau jadi Reza. Suamimu. Jika kamu masih mau menerimaku. Setelah semua ini. Aku menatapnya. Melihat Tuan Reza. Sang penguasa. Yang baru saja menghancurkan 2 orang tanpa berkedip. Dan melihat Eza. Sang pelindung. Yang memegang foto kusam kami seakan itu adalah harta karun termahal di dunia. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Perlahan. Aku berjinjit. Dan untuk pertama kalinya. Aku memeluk pria itu. Aku melingkarkan lenganku di lehernya. Membenamkan wajahku di dadanya yang bidang. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang kencang. Atau mungkin itu detak jantungku. Aku mencium aromanya. Mas. Tembakau. Dan kini, aroma hujan. Dia membeku sesaat. Kaget. Lalu, lengannya yang kuat melingkari pinggangku. Memelukku kembali. Begitu erat. Begitu posesif. Seakan dia takut aku akan menghilang jika dia melepaskanku. "Aku di sini. Eza." Bisikku di dadanya. "Aku tidak kemana-mana." Dia mengeratkan pelukannya. Aku bisa merasakan dia mencium puncak kepalaku. "Selamat datang di rumah. Rani." Bisiknya. "Selamat datang di rumah. Istriku." Di lantai. Tergeletak foto kusam kami. 2 anak kecil di gang becek. Di ruangan itu. Kami berdiri. Eza dan Rani. Pria dan wanita. Suami dan istri. Berpelukan di tengah badai yang akhirnya reda. Memulai babak baru kami. Bukan lagi di atas balas dendam. Tapi di atas janji yang terucap 20 tahun lalu. Di bawah payung yang patah.